Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen resiko. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Alif Fauzia Rama, NIM 202053168. Yang kedua, Zahra Istitaatul Khairah dengan NIM 202053169. Yang ketiga, Bagas Niki Fistiar dengan NIM 202053167. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh sahabat Zahra. Yang pertama akan kita jelaskan ruang lingkup manajemen resiko dan tanggapan darurat. Yang pertama ada pengantar manajemen resiko dan tanggap darurat. Yang kedua ada manajemen resiko. Yang ketiga ada undang-undang bencana. Yang keempat identifikasi darurat di tempat kerja. Yang kelima tanggap darurat di tempat kerja. Yang keenam tanggap darurat bencana di gedung gedung. Yang ketujuh sistem gedung gedung. Yang
Dapat tidaknya risiko dialihkan. 1. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Umumnya semua jenis risiko spekulatif. Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko. 1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakaan kerja, mismanagement, dan lain-lain. Yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, persaingan, dan lain-lain. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Yang kedua, manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Tahap-tahap dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang keempat, implementasi manajemen risiko. Yang kelima, monitoring. Identifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Yang kedua, identifikasi risiko secara akurat dan komplain sangatlah vital dalam manajemen risiko. Yang ketiga, salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Yang keempat, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain-lain. Analisis risiko. 1. Setelah identifikasi risiko, tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua, penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar atau pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kerja yang sangat terjadi. Penting untuk menentukan dugaan yang terbaik, agar nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Untuk mengukur bobot risiko, kita dapat menggunakan skala dari 1 sampai 5. Bobot yang pertama, skala sangat rendah, probabilitas hampir tidak mungkin terjadi. Dampak sangat kecil. Yang kedua, skala rendah, probabilitas kadang terjadi. Dampak kecil pada biaya, waktu, dan kualitas. Bobot yang ketiga, skala sedang, probabilitas mungkin terjadi. Dampak sedang pada biaya, waktu, dan kualitas. Bobot keempat, skala tinggi, probabilitas sangat mungkin terjadi. Dampak substansial pada biaya, waktu, dan kualitas. Yang terakhir, bobot kelima, skala sangat tinggi, probabilitas hampir pasti terjadi. Dampak mengancam kesuksesan proyek. Matriks penilaian risiko. Tabel 1, peluang atau kemungkinan. Tingkatan A, kriteria almost certain atau hampir pasti. Penjelasan. Suatu kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi atau setiap kegiatan yang dilakukan. Tingkatan B, kriteria likely atau mungkin terjadi. Penjelasan, suatu kejadian mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi. Tingkatan C, kriteria moderat atau sedang. Penjelasan, suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Tingkatan D, kriteria unlikely atau kecil kemungkinannya. Penjelasan, suatu kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Namun kecil kemungkinan terjadi. Tingkatan E, kriteria rare atau jarang sekali. Penjelasan, suatu insiden mungkin dapat terjadi pada suatu kondisi yang khusus atau luar biasa atau setelah bertahun-tahun. Tabel kedua yaitu akibat. Tingkatan yang pertama, kriteria insignifikan atau tidak signifikan. Penjelasan, tidak ada cedera,
Kerugian materi sangat kecil. Tingkatan yang kedua, kriteria minor atau minor. Penjelasan memerlukan perawatan P3K. Kerugian materi sangat sedang. Yang ketiga, kriteria moderat atau sedang. Penjelasan memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja atau hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu. Kerugian materi cukup besar. Tingkatan yang keempat, yaitu kriteria mayor. Penjelasan cedera yang mengakibatkan cacat atau hilangnya fungsi tubuh secara total, tidak berjalannya proses produksi, kerugian materi besar. Yang kelima, katastrof atau bencana. Penjelasan menyebabkan kematian, kerugian materi sangat besar. Matriks penilaian risiko. Keterangannya, T adalah tinggi, memerlukan perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak dan penanganan dengan segera atau kondisi darurat. Keterangan S signifikan, memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Keterangan M moderat, tidak melibatkan manajemen puncak, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan atau kondisi darurat. Keterangan R rendah, resiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku. Perhatian, acuan di atas hanya berupa panduan atau guidance dan dapat disesuaikan dengan kondisi perubahan masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat Bagas. Dampak adalah efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan suatu resiko. Dampak sangat rendah biaya mencukupi, waktu agak menyimpan dari target, kualitas agak kurang. Dampak yang rendah biaya menambah dana tambahan, waktu agak menyimpan dari target, kualitas gagal untuk memenuhi janji pada scale berbeda. Dampak sedang menambah dana tambahan, waktu berdampak pada scale berbeda, kualitas target tidak dapat dimanfaatkan. Dampak tinggi, dana besar, waktu gagal memenuhi deadline, kualitas gagal untuk memenuhi kebutuhan banyak stakeholder. Dampak sangat tinggi, biaya semakin besar, rusak proyek, kualitas proyek tidak efektif dan tidak berguna. Pengelolaan risiko. Beberapa jenis cara mengelola risiko. Yang pertama, risk adverse, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas. Yang kedua, risk reduction, disebut juga risk mitigation, yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Pengelolaan risiko. Yang ketiga, risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak, asuransi maupun bisnis. Yang keempat, risk deferral, yaitu dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk deferral memiliki menunda aspek suatu proyek hingga saat mana produktivitas dan risiko terkecil. Yang keenam adalah risk prevention, walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima di bagian penting dari aktivitas. Penanganan risiko, hit probability, hit impact, risiko dihindari atau ditransfer. Low probability, hit impact, risiko dihindari, mitigasi risiko, contingency plan. Hit probability, low impact, mitigasi risiko, dan contingency plan. Low probability, low impact, risiko dikurangi atau menerima efek. Implementasi manajemen risiko atau memilih respon yang ada digunakan untuk menangani risiko, mengimplementasi metode yang telah digunakan. Monitoring risiko. Kemudian membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko.
sebagai anggota organisasi dapat mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari mengurangi besarnya kerugian bagi akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan. Selanjutnya sebagai dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya dari manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Yang pertama, menimbulkan keyakinan kepada pimpinan sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuannya untuk menganalisis dan menentukan spekulatif yang tidak dapat diberi. Selanjutnya dapat mengurangi dalam dan yang dapat melakukan. Yang ketiga, akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari tidak terkait. Manfaat bagi keluarga, mampu melindungi keluarga dari kerugian yang parah sebagai akibat terjadinya peristiwa yang menyedihkan. Jika keluarga telah terlindungi secara memadai, dari risiko misal kematian, kehilangan kekayaan, ia akan meningkatkan perhatian dalam pengembangan karir dan investasi. Selanjutnya akan meringankan keluarganya dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian atau resiko. Manfaat bagi masyarakat yang pertama, penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan akan menjadi masyarakat sekitar perusahaan akibat budaya akibat pemogokan. Selanjutnya, pengelolaan limbah yang baik untuk menghindari pencemaran lingkungan akan ikut memelihara ketentraman kehidupan masyarakat sekitar. Contoh kasus, mantan Direktur Utama PT Pertamina atau Persero, Karena Gustiawan itu telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaannya sehingga Pertamina mengalami sejumlah kerugian finansial. Pada bulan Oktober 2018, kasus ini mencuat ke publik karena beliau ditangkap setelah bekerja proses investigasi di gedung Kejaksaan Agung Indonesia. Beliau curigai terlibat dalam korupsi pada tahun 2019, di mana Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina PHI melakukan akuisisi 10% saham ROC Oil LP untuk hak pekerja di blok INC Basker Mata. Kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 26 juta USD atau setara dengan 586 miliar. Kasus ini segera menjadi perhatian publik dan para praktisi tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan. Karena yang selama ini dikenal sebagai figur publik yang dihormati karena sukses memimpin Pertamina meningkatkan kinerja bisnisnya. Mengapa bisa sampai terjerat dalam kasus di atas? Apakah Pertamina tidak memiliki sistem risiko? Atau lebih mendasar lagi, yaitu apakah Pertamina tidak memiliki sistem tata kelola yang baik sehingga kasus ini dapat terjadi? Atau apakah kasus ini adalah semata tentang karena pribadi yang melakukan pelanggaran kepatuhan? Penyelesaian masalah kasus ini dipicu oleh adanya keyakinan bahwa prosedur internal dilanggar, yaitu tidak adanya persetujuan dengan komisaris yang patut dan utuh sebelum proses investigasi pengambilan alih hak DMC. Pada saat investasi tidak memberikan hasil yang sudah didapat, permasalahan timbul karena dianggap telah kemudian Pertamina yang kemudian dituduh sebagai kerugian negara dan berarti korupsi terlepas dari hasil akhir hasil. Mengenai kasus ini, ada hal yang dapat dijadikan suatu konklusi, yaitu perlunya penerapan terintegrasi governance, risk management, and conflict action
telah dianggap pelanggaran kepatuhan internal berkembang menjadi risiko suatu yaitu kerugian. Perbedaan pandangan dan masukan antara direksi dan dewan komisaris adalah gambaran adanya permasalahan supernatif. Dalam tubuh direksi ini terjadi situasi di mana mereka tidak solid, padahal sebaiknya keputusan mereka sebagai organ harus menyatu untuk tingkat aksi korporasi. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.